Dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang indah yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu kami bisa ada di tempat ini. Tuhan, kami sama-sama mau belajar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Grace sharingnya ya, bagus ya. Saya merasa orang-orang yang bisa keep going dengan passionnya itu ya. Salah satu, regardless apa dia orang Kristen atau bukan, itu hope-nya gitu ya. Dia punya hope, dia keep us going. Alright, go to the next one, hope. Sama juga seperti orang berjudi sebenarnya. Kalau orang berjudi dia udah taruh nomor gitu ya. Aduh kalah nih, coba lagi. Kalah, coba lagi. Jadi, but the point is hope itu yang buat kita keep going gitu loh. Itu yang the pointnya gitu loh. Karena kalau kita pikirin semuanya, apalagi di dunia ini ya, everything sudah mess gitu loh. Everything sudah all over the place. Everything sudah nggak tahu ya. Saya merasa kita ini hidup di zaman-zaman saat ini yang aneh gitu ya. Saya nggak tahu ungkapinnya gimana. Ya kita hidup nyaman di Australia, puji Tuhan ya, kita bersyukur. Tapi ada deep in seperti masa-masa yang aneh gitu loh. Nggak tahu gimana. Weird time of karena mungkin kita di zaman-zaman akhir ini. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kapan hari terakhir itu datang. Tapi merasa aneh gitu ya. Dan itu gampang buat kita hopeless gitu ya. What's the point of doing this? What's the point of doing that? What's the point of working hard? What's the point of this? Jadi kita mudah begitu gitu ya. Dan yang membuat kita keep going itu adalah hope. Ya. Mungkin keluarga kita juga ya. Itu membantu juga anak, istri, suami, orang tua. Itu keep us going gitu. Just another day. Keep us going another year. Tapi yang paling lebih itu adalah hope dari Tuhan gitu ya. Kita nggak seperti saudara-saudara kita yang hidup ya sekedar passing through gitu, this life passing through. Tapi kita ada hope yang membuat kita keep going gitu, keep going for another day, keep going for another year. It's Happy New Year by the way buat yang terlambat ya. Buat yang lupa. Saya dapat schedule ini dari Noni akhir tahun kemarin ya. Wah, Februari tanggal 15 di schedule. Wah, ini dekat-dekat Valentine gitu ya, week Valentine gitu. Saya pikir kemarin Desember saya pikir saya mau sampaikan message apa ya yang around love gitu ya, saya berdoa dan ya Tuhan memberikan sort of ide untuk bicara tentang this particular part of the Bible gitu ya. Sebelum saya mulai, who celebrate Valentine yesterday? Lucky you. Huh? We just had a family Valentine Yeah. with our kids. You know what? Ini karena mungkin the world aja ya, dunia consumerism yang bikin Valentine itu harus dirayain. Tapi buat yang nggak ngerayain kayaknya gimana gitu ya, gitu kan, kadang-kadang sedih. Tapi jangan sedih. Itu cuman maksudnya ya buat senang-senang aja kali ya, nggak masalah. Kami juga sebenarnya nggak terlalu. Kemarin kami diberi surprise sama anak kita, Luke. Dia mau bikin makanan buat kita. Have romantic dinner in the backyard sore-sore gitu ya. Oke lah. Dia udah beli beberapa ingredientsnya. Dia mau masak gini-gini. Oke, nggak apa-apa silakan. Fine. Kita juga nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya hari itu. Other than the groceries. Hari Sabtu ya itu ritual gitu ya. Udah. Terus ya kita dimasakin. Entree, main course, desserts sama wah. Welcome drinks. Ada brokoli, ada steaknya juga, ada nasinya juga, macam-macam lah. It's not about bukan soal makanannya, tapi buat saya special gitu ya, special. Itu ya di rumah aja sih, kita nggak kemana-mana juga, nggak ada flowers, karena di kebun kita ada flowers. Kita juga suka ada ritual mau beli pohon
untuk menandakan event itu. Jadi misalkan, oh this Valentine kita dulu beli pohon ini gitu ya. Oh di hari special ini kita beli pohon ini gitu ya. Ya begitu aja sih. Jadi karena kan keep giving ya, plan itu keep giving every year. Jadi kita lebih suka begitu daripada beli bunga. Bukan berarti nggak offense buat yang beli bunga, silakan. So expensive yesterday. Harganya luar biasa ya. Oke, kita satu hal yang saya berpikir tentang love gitu ya. Kita semua tahu kalau Tuhan atau the whole Bible ini is all about love gitu ya. Saya yakin dibandingkan dengan beberapa kepercayaan teman-teman kita atau orang-orang tua kita gitu ya. Belief atau religion yang berdasarkan love itu menurut saya hanya Christianity. Banyak yang bilang, oh semua agama itu baik, semua agama itu mengajarkan hal-hal baik. Ya itu betul ya. Terutama saya contohnya ya yang saya tahu dari kayak komunitas orang-orang Buddha misalkan ya gitu ya. Karena saya juga ada beberapa teman orang-orang Buddha. Mereka luar biasa baik. Karena mereka ingin berbuat baik supaya mereka mencapai nirwana, mencapai certain perfectness gitu ya. Mereka berusaha sebaik mungkin. Bahkan mereka itu secara kemanusiaan mereka luar biasa baik. Tapi it's different, menurut saya it's different karena setelah semakin kita belajar tentang Alkitab, semakin kita belajar tentang kekristenan, it's all start from love gitu ya. Start from love. Sebelum kita ke Bible ini, saya mau kasih sedikit kayak pendahuluan gitu ya. A little bit of background. Di Kejadian 1 itu kita semua tahu ya, di hari pertama, hari kedua terus gitu, Tuhan menciptakan semua dengan baik ya. Di hari ke-6 paling khusus Tuhan menciptakan manusia dari image-nya. Hanya manusia yang dibuat dari image-nya. Tidak ada, bahkan matahari, bumi ini semua tidak ada yang diciptakan sesuai dengan image-nya Tuhan. Hanya manusia. Hanya manusia yang diciptakan dari image-nya Tuhan. Itu sudah showing how God love-nya itu luar biasa. Sampai dia menciptakan sesuatu, saya nggak tahu juga. Kita semua belum melihat di sana ya. Mungkin kalau dibilang dari image-nya, mungkin Tuhan itu juga secara rupa mungkin seperti ini, kita nggak tahu. Ya, mungkin ada tangan, ada. Tapi kalau dari Alkitab, saya membayangkan image-nya Tuhan itu seperti ini. Mungkin, saya juga nggak tahu. Tapi dari Alkitab yang saya baca ya itu image. Jadi kita benar-benar image-nya Tuhan gitu. Sampai saking perfect-nya, kita itu diberikan hikmat, diberikan banyak hal yang ciptaan-ciptaan yang lainnya itu nggak punya. Bahkan kita diberi authority in the Eden untuk mengolah tanah, mengawasi semua binatang-binatang, kita memerintah bersama dengan Tuhan gitu ya. Sangat spesial, sangat spesial di posisi ciptaan yang sangat spesial. Sampai akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Manusia itu jatuh ke dalam dosa dan everything's fall apart. Dan kita tahu ya di Bible itu diajarkan banyak hal gitu loh. Karena Tuhan selalu from that moment saat manusia keluar dari Taman Eden, keluar dari perfect world yang Tuhan mau create, di saat itulah Tuhan punya rencana untuk I want to bring you guys back. Karena itu udah the goalnya, itu the goal paling utama dari Christianity. Karena di image saya, kita itu semua harus kembali lagi ke Eden yang perfect. Karena itu adalah rencana Tuhan di awalnya. Semua manusia hidup di dunia yang perfect. Kita nggak akan sakit, kita nggak akan. Karena itu image dan visionnya Tuhan seperti itu, gitu ya. Dan Tuhan mau mengembalikan itu semua balik lagi. I have to bring them back. No matter what, I have to bring them back. Ya, sampai akhirnya tidak ada, Tuhan menyadari tidak ada manusia yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Tuhan memberikan banyak peraturan di perjanjian lama. Kamu harus begini, kamu harus begitu.
Ya, ada yang beberapa mematuhi, tapi most of the time kita gagal. Tidak ada cara apapun selain I have to bring them back. I have to bring the heaven down to earth. That's it. Nggak ada cara lain, ya. Nah, kita akan baca kitab Lukas, ya. Kitab Lukas 23 ayat 33. Saya beri judul when love meets the cross, ya. Ini kejadian yang paling epic menurut saya. Mari kita sama-sama baca Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Nah, ayat Alkitab ini sering dipakai waktu Easter, ya, very common saat Easter, kematian Tuhan Yesus. Kita semua sepertinya sudah hafal cerita ini. Tapi saya mau berikan dari sedikit point of view yang berbeda. Ya, di Alkitab kalau kita baca ada 3 buku yang mencatat cerita ini, ya. Buku Matius, Markus, dan Lukas. Cerita tentang kematian Tuhan Yesus di Bukit Tengkorak dan 2 penjahat di kiri dan kanannya. Semua itu dicatat di 3 buku ini. Tapi kenapa saya memilih Lukas gitu ya? Karena saya sebenarnya saya baca 3. Saya baca versi Matiusnya, saya baca versi Markusnya, saya baca versi Lukasnya. Terus ceritanya sama, tapi karena dari point of view yang berbeda, dari orang yang berbeda. Kalau buku Matius itu adalah seorang Yahudi, ya. Dia orang Yahudi, dia tahu walaupun mungkin tidak expert, tapi dia tahu hukum Taurat. Hukum yang diterangkan dari generasi ke generasi. Di hukum Taurat dikatakan kita akan ada Mesias, kita menanti-nantikan Mesias. Dan Matius itu sebagai orang Yahudi pasti menantikan seorang Mesias. And then he got it. He understand it. He understand this is the Messiah. Tapi dari point of view orang Yahudi, saya orang Yahudi, ya dia ini yang kita nanti-nantikan. Dia yang kita nanti-nantikan. Jadi dia berfokus ke Messiah. Di buku Matius dia berfokus pada Messiah. Dia berfokus pada cerita dari kelahiran sampai kematian. Dan ini seperti buku untuk orang Yahudi, dia bilang, "Hey, Mesias itu sudah datang, sudah digenapi. This is the one. He is the one." Ya, ini yang kita nantikan. Karena fokusnya dia dari sisi orang Yahudi. Sementara kitab Markus itu tuh singkat ya dibandingkan Matius dan Lukas. Saya sih lihat babnya tuh singkat dan ceritanya tuh kayak di speed up gitu lah, summary-nya aja gitu ya. Tapi fokusnya itu lebih kayak
Tuhan Yesus itu sebagai pelayan, instead of long cerita yang panjang-panjang yang detail-detail untuk menyelamatkan manusia. Buku Lukas, kenapa saya pilih buku Lukas ini? Saya baca sedikit backgroundnya. Lukas itu sebenarnya dia seorang Gentile, dia bukan orang Yahudi. Seperti kita ini, kita nggak tahu sejarahnya, kita nggak tahu hukum-hukum Yahudi. Tapi Lukas ini seorang yang berpendidikan, dia seorang dokter. Dengan seorang dokter pasti sangat teliti. Tulisan Alkitabnya lebih teliti karena di-influence juga dari skills-nya dia sebagai seorang dokter. Yang saya menarik itu dia melihatnya dari sisi orang outsiders gitu ya. Jadi seorang non-Yahudi yang melihat kejadian ini dan menulisnya dari sisi point of view-nya dia. Dan dari ketiga buku ini sebenarnya kitab Lukas yang mencatat percakapan itu. Percakapan di Bukit Tengkorak itu sangat detail. Dan dia mencatat begitu detailnya. And then dia sebagai orang outsider, sebagai bukan orang percaya, bukan orang Yahudi, nggak tahu ini Mesias apa-apapun, he gets it. He gets it. Oh, ini adalah penyelamat saya. Walaupun dia nggak begitu tahu tentang hukum-hukum Yahudi sebelumnya. He gets it. Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia. Dan kenapa saya pilih itu buku Lukas dibandingkan dari Matius atau atau Markus ya. Terus saya juga melihat ini sebagai kayak di akhir detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Ini menurut saya ini adalah kejadian yang paling gelap dalam human history and the whole world gitu ya. This is the moment God really fulfill His love, fulfill His plan to bring us back to God. Karena nggak akan ada cara selain Tuhan sendiri yang menjemput kita, Tuhan sendiri yang bring the heaven down for us. Nggak ada, karena buat saya this is my goal untuk Tuhan. This is my goal. Dari saya harus mengembalikan semua manusia yang saya kasih, yang saya ciptakan to back to the life that I intended to, gitu ya. Harus kembali ke heaven. Saya mau manusia kembali ke heaven, and then this is the only way. This is the only way. Nggak bisa dengan perbuatan baik kita, nggak bisa dengan apapun yang kita usahakan ya. Bukan berarti kita nggak perlu hidup baik ya. Bukan berarti kita nggak perlu hidup baik. Kita perlu hidup baik. Kita harus hidup baik. Tapi bukan untuk earn salvation, untuk kembali lagi ke Eden. Cuman dengan melalui percaya kepada Tuhan. Karena ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar dan none of us be able to pay that. Kita nggak akan bisa membayar semua itu. Jadi menurut saya dari kejadian itu di Bukit Tengkorak itu buat saya itu how God showing His love not in power gitu ya, bukan dalam bentuk a powerful king yang bisa ruling the whole thing. Can you imagine at that moment di Bukit Tengkorak Tuhan Yesus punya hak and then He can do it, He can do everything in His power to basically destroy everyone. Dan saat itu karena His love, because of His love, His compassion, sampai Tuhan Yesus pun berkata, they don't know what they're doing. Forgive us. We don't know what we're doing. Forgive us. Dan until the last minutes, God showing to us, to the human gitu ya, this is my love for you. This is my love. Ya. Bahkan buat saya cinta dari Tuhan itu nggak akan, it doesn't expire, dan juga Tuhan nggak akan give up until His last minute. Until His last minute. Jadi buat saya di kitab Yohanes juga diberitakan, Yohanes 15 ayat 13 kalau ada baca, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa memberikan uang untuk menyelamatkan orang, kita bisa memberikan rumah, memberikan apa gitu ya.
tapi sampai memberikan nyawa untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya, itu the next level. Itu sudah love beyond than everything, even beyond than himself. Like, sampai buat saya itu image Tuhan Yesus sendiri tidak mau hidup di surga tanpa kita. Dia lebih baik mati untuk menjemput kita supaya bisa hidup bersama-sama dengan kita. Back to the original plan that God created for us, ya, untuk hidup bersama-sama di Eden. Jadi buat saya ini epic, kejadian yang sangat epic. Tapi saya mau lihat ada satu sisi di kejadian itu. Kita lihat di Alkitab ada 2 orang penjahat, ya. Ini buat saya menarik. Semakin saya baca, ini semakin menarik gitu, ya. Saya belajar banyak. Kadang-kadang kita seperti mereka. Kadang-kadang saya sendiri seperti one of the penjahat itu, ya. Ini dari sisi ada 2 orang kriminal, tapi dia punya 2 attitude yang sangat berbeda. Yang di kiri dan yang di kanan, ya. Mereka berdua bersalah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak bersalah di saat itu. Saya kalau mau lihat dari sisi kita sebagai manusia gitu, ya. Jadi secara fisik mereka itu berdua-duanya bersebelahan dengan Tuhan Yesus. Secara distance, proximity mereka tuh dekat sekali. Jadi udah dekat banget secara fisik dengan Tuhan Yesus di Bukit Tengkorak itu. Kalau kita lihat, kayak kembali lagi ke ayat ayat 39, ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kadang-kadang kita seperti penjahat ini, ya. Kalau saya lihat, karena si penjahat ini berkata, "Bukankah kamu Kristus?" Jadi dia tahu kalau orang yang di sebelahnya itu adalah Kristus, adalah Mesias. Dia tahu karena dari seruan orang-orang yang di sana. Karena kalau kita baca lagi ke ayat sebelumnya itu, dia berkata, "Oh, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Tapi juga mengolok-olok, banyak orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan dia dengar dari kebanyakan orang kalau dia adalah Kristus, kalau dia adalah Mesias. Dan dia tahu. Kadang-kadang kita juga seperti itu, ya. Kita tahu Tuhan itu Mesias. Kita tahu Tuhan itu Kristus dari TV, dari radio, dari orang-orang, dari mana-mana gitu. Kita tahu dan kita percaya dia adalah Tuhan Yesus, ya. Dan orang ini pun percaya. Dia tahu, penjahat ini dia tahu, tapi attitude-nya itu berbeda. Kita bisa percaya Tuhan, kita bisa tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita bisa punya attitude seperti penjahat ini, ya. Kita sebagai manusia, kadang-kadang kita juga seperti seperti penjahat ini. Dia bilang di ayat kedua 3, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." Dia tidak menyangkal kekuatan Tuhan Yesus. Dia tahu ini adalah Tuhan. Dia tahu ini adalah Raja. Dia tahu dia bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan juga bisa menyelamatkan dia. Bisa menyelamatkan saya. Dia tahu. Tapi dia inginkan Tuhan Yesus sebagai alat. Karena saat itu dia cuma ingin escape. I just want to get out of here. Saya sudah disalib. I just want to get out of here. Saya tahu kamu Tuhan, keluarkan saya dari sini. Save me. Ya, dia inginkan kebebasan. Dia ingin escape. Tapi dia bukan melakukan pertobatan. Jadi dia menganggap Tuhan seperti alat. Jujur ya, kadang-kadang kita sebagai manusia pun kita begitu. Kita menganggap Tuhan sebagai alat. Oh Tuhan, saya menginginkan ini. Saya tolong Tuhan, saya membutuhkan pekerjaan, saya membutuhkan ini. At the time of yang convenient buat kita, karena saat itu kita memang membutuhkan itu. Jadi kita sering seperti penjahat ini, apakah kita menganggap Tuhan itu sebagai alat? Kita suruh-suruh,
sesuai dengan waktu yang convenient untuk fix our problem, to solve our problem gitu ya. Untuk semuanya berdasarkan untuk our benefits, untuk our convenience di saat-saat yang memang kita membutuhkan. Seperti penjahat ini, dia membutuhkan kebebasan, tapi dia tidak berpikir untuk pertobatan, tidak berpikir tentang kepatuhan. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya, dan dia tahu kalau Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Kadang-kadang kita juga begitu. Tuhan, kita klaim ini, kita tahu Tuhan bisa melakukan ini, kita minta ini. Bukannya berarti kita tidak boleh meminta. Kita boleh meminta apapun kepada Tuhan. Kita boleh, bahkan kita harus minta tolong pada Tuhan. Tapi bukan di saat just for our convenience. Ya, itu yang membedakan antara penjahat yang pertama dengan yang kedua. Kalau kita minta tolong kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta sesuatu, bukan hanya sekedar untuk our own convenience. Karena kalau kita sesuai dengan our own convenience, kalau doa kita tidak terjawab, kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, kita grumpy, kita angry, kita mudah kecewa, ya. Kita manusia, kita sama-sama manusia, kita mudah kecewa. Tapi kalau kita meminta sesuatu bukan karena untuk our convenience, tidak seperti penjahat ini, it keep us going. Karena juga kita harus aware, Tuhan punya vision yang jauh lebih besar dari kita. Kita mungkin maunya ini, kita mungkin mau pekerjaan ini Tuhan. Tapi Tuhan mungkin punya sesuatu yang even better, even bigger. Tapi kita nggak tahu, kita nggak punya that kind of visibility. Dan saat kita tidak diberikan atau ditunda, atau mungkin memang tidak diberikan sama sekali, kita marah. Sesuai dengan convenient kita. Tapi kita mau belajar memperlakukan Tuhan, atau kita meminta kepada Tuhan bukan untuk just our own convenience, seperti penjahat yang pertama ini. Kemudian kalau kita lihat attitude yang kedua, penjahat yang kedua ini, di ayat 40-42 kalau kita sama-sama baca, pertama kali yang dilakukan itu dia admit, saya salah, saya berdosa, saya ini sudah melakukan semua kesalahan-kesalahan seumur hidup saya sampai saya harus disalib saat itu. He admitted, gitu ya. Dia own it, dia mengakui kesalahannya. Dan juga dia saat itu dia tahu dan dia yakin kalau orang yang di sampingnya itu tidak bersalah, tapi harus disalib juga. Ya, dia tidak meminta untuk dibebaskan saat itu. Berbeda seperti penjahat yang satunya, minta dibebaskan karena saya yakin kau bisa bebaskan saya, tolong bebaskan saya. Penjahat yang kedua, attitude-nya sangat berbeda. Dia mengakui pertama, dan dia bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Dan juga dia meminta pengampunan. Dia minta pengampunan kepada Tuhan, please remember me, gitu ya. Please remember me. Dia tidak minta dibebaskan. Dia tidak minta dibebaskan dari hukuman itu ya. Tapi dia meminta grace. Dia bahkan satu hal yang membuat dia percaya even tanpa mengetahui Yesus saat itu. Tanpa mengikuti Yesus sepanjang umur hidupnya. Tapi he gets it saat itu. Saat itu dia dengan begitu humble-nya, dia meminta pengampunan dan dia memohon kepada Tuhan Yesus, please remember me. Dia tidak minta dibebaskan, tidak minta doanya dijawab. Please remember me. Itu very simple. Buat saya itu attitude yang menunjukkan kita kalau kita salah gitu ya, kita berbuat salah, kita mengakui kita berbuat salah. Dan attitude yang tidak menganggap Tuhan seperti yang penjahat yang pertama, menganggap Tuhan sebagai alat untuk membebaskan kita. Attitude-nya itu seperti I trust you and I surrender. Trust and surrender, it's so difficult.
Kalau di Indonesia, di orang Jawa itu suka ada term nerimo aja ya, nerimo ya. Jangan disalahkan juga ya. Bukan berarti kita nggak usaha. Kita perlu berusaha dengan baik. Tapi trust and surrender itu menurut saya yang paling susah. Karena kita belum lihat hasilnya. Ya saya percaya aja deh. Seperti yang tadi Grace bilang itu ya, temannya secara finansial mungkin ya pas-pasan lah gitu ya. Ada uang ada, nggak ada uang ada, ya bukan berarti mereka juga malas-malesan gitu ya. Mereka usaha, mereka apalah gitu ya. Tetapi I trust, above all of that, I trust God gitu ya. Trust, kita bekerja setiap hari, kita harus bekerja, kita bekerja dengan giat. Tapi above all of that itu trust. Trust kalau Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Ya, trust dan surrender menurut saya itu hal yang sangat sulit, apalagi kita hidup di Western world ini semuanya harus within our control. Semuanya harus within our, kita harus prepare everything gitu ya. Kita harus have mitigation plan. Kita harus punya insurance. Bukan berarti kita belum punya insurance, don't get me wrong. Tapi kita hidup di culture yang I have to have full control of everything. I have to prepare. Which is fine, kita harus prepare. Tapi at the same time, kita juga harus trust and surrender gitu ya. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sehebat apapun kita, itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Surrender. Satu hal juga, ada hal yang lain yang membuat saya tertarik dengan cerita ini. Dua penjahat ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan, secara jarak itu dekat sekali. Ya, secara jarak, secara fisik itu mereka dekat sekali. Kadang-kadang kita juga terjebak di dunia modern ini. Kita sepertinya distance kita dengan God itu kayaknya dekat gitu ya. Kita dekat. Kita ke gereja tiap minggu. Kita banyak kegiatan-kegiatan sukarelawan. Kita melakukan pelayanan setiap hari. Great. Ya, kita feels that close gitu ya dari dunia kekristenan gitu ya. Secara ini. Tapi itu is not guarantee your transformations. Kita bisa saja ke gereja tiap minggu, kita bisa volunteer, kita bisa ini, tapi kita deep in our heart bisa dry. Kita feel kayaknya jauh gitu. Jadi distance itu tuh nggak akan guarantee your transformations. Bukannya berarti kita harus jauh dari Tuhan, bukan. Tapi kita juga jangan terjebak dalam kehidupan di dunia ini yang beranggapan seolah-olah seperti kita itu begitu fisik kita atau dekat dengan kegiatan-kegiatan kekristenan, itu hidup kita akan ditransform. That's not the case. That's not the case. Seperti yang di dua penjahat yang di sebelah kiri, yang pertama, walaupun dengan approximate distance yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, hidupnya tidak ditransform. Ya, kita bisa ke gereja, tapi kita feel jauh sekali. Seperti obligation gitu ya. Setiap minggu I have to tick the box ke gereja gitu ya. I have to tick this box gitu ya. Itu tidak ada perbedaan dengan saudara-saudara kita yang harus berdoa sekian kali per hari gitu ya. It's a different kalau kita ke gereja setiap minggu karena obligation versus kita ke gereja karena happy gitu ya. Kita bersyukur sama Tuhan. It feels different. It feels different setelah kita pulang, kita feel we got something gitu ya. Kita feel like, you know, oh, I can get through another week. I can get through, bukan yang oke lah, ya udah selesai hari Minggu. Ya selesai, pagi-pagi udah selesai. Tugas, seperti Martha instead of Mary. Nah, kita maybe we can ask ourselves gitu ya. Apa attitude kita seperti penjahat yang pertama? Oh, seperti penjahat yang kedua. Apakah kita memperlakukan Tuhan itu sesuai dengan our convenient kita? Kita harus demanding solution, kita demanding rescue instead of, jadi seperti transactional gitu ya, transactional dengan Tuhan instead of a relationship. Karena buat saya Christianity itu tidak hanya terbatas dalam these four walls gereja. Christianity itu sebenarnya outside this church gitu ya. Kehidupan kita sehari-hari di luar sana.
how we treat our colleagues, how we treat our friends, how we treat our neighbor, how we doing well for them. Jadi bukan hanya sekedar limited in church gitu ya. Itu kayaknya very narrow minded kalau pelayanan itu hanya di gereja. Jadi it's beyond than that. It's beyond than that. Atau attitude kita mau belajar seperti penjahat yang kedua. Kita mengakui kalau kita salah. Kita mengakui kalau Tuhan all above all else gitu ya. We need Him more than ever. Dan bukan karena kebaikan yang kita buat kita bisa claim atau berbangga hati dengan apa yang udah kita perbuat. It's not that. Bahkan buat saya orang yang berdiri di sini atau pelayanan di sini, it's not better than anyone else. Karena buat saya di mata Tuhan kita nggak ada yang rohaninya ini lebih jauh, ini lebih nggak ada yang begitu gitu. Itu tuh nggak ada menurut saya. Kita di mata Tuhan kita semua sama. Yang beda kan mungkin si A sudah belajar lebih banyak, si B belum belajar lebih banyak. Si A, ya harusnya kita kalau belajar lebih banyak, kita harusnya semakin humble. Karena semakin tahu, semakin paham dan semakin kita banyak yang nggak tahu dibandingkan orang yang belum belajar. Itu aja sih sebetulnya saya. Dalam hal kekristenan, kita semua butuh Tuhan. Kita semua, dan God sudah demonstrate His ultimate love on the cross until last minute. And I hope we all get it. We all get it. This is the ultimate love. To bring all of us back to the Eden. Yeah? Bring to all of us back to Eden. Kembali ke tujuan semula waktu Tuhan menciptakan kita semua. Mari kita sama-sama kita mau ajak Grace untuk nyanyi lagu yang tadi. Kita saat teduh, mungkin kita mau renungkan apa God's love to us gitu ya. Seminggu ini kita sibuk, kita kerja. Mungkin some of us ini the only time kita bisa jangan pikirin dulu apa yang di rumah. Jangan pikirin dulu apa yang ada di kerjaan kita besok. Jangan ada yang pikirin dulu anak ini nanti mau makan apa, nanti siang makan apa. Jangan pikirin itu dulu ya. Jangan pikirin itu dulu. Kita mau fokus. Kita mau worship God. Let Grace sing this song. Kita tundukkan kepala. Kita mau saat teduh dan renungkan firman Tuhan. Now is
beautiful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, they'll draw before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus. On a hill of wood and blood hung a thief. No baptism, no church membership. No mission work. No spiritual resume, no theology degree, no worship song. He couldn't kneel. He couldn't lift his hand to worship. He didn't even know how to pray. He had stolen all his life, now bleeding and condemned. Death was taking him. Beside him hung a king, a savior bleeding with mercy and love. With his final breath, the thief whispered a simple belief. Please remember me. He believed, and it was enough. Jesus has found him in his last breath. In a moment, a thief became a son, not because of what he had done, but because of who Jesus is, and that is enough. And today, I want to tell you that we all are loved by God. Tuhan mencintai kita until His last minute to bring us back to heaven. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semua ini karena God's love. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali kalau Tuhan mencintai kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih.
Tidak ada perbuatan baik kami yang kami bisa lakukan untuk membalas kebaikan Engkau Tuhan. Tapi kami tetap mau berbuat baik sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. It's not because what we done, but because who you are. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari di mana Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Kalau Engkau mencintai kami, Engkau tidak peduli ke gereja mana kami pergi. Engkau tidak peduli apakah kami punya teologi degree. Engkau tidak peduli apakah kami bisa bernyanyi atau kami bisa berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik Tuhan. Please remember us. In the name of Jesus we pray. Amen.